pas Ungirbo nya aya muka rumah Malam Rebo. Ungirbo malam Rebo aya muka rumah nyata ngarahkeun tapi teh kedah los 04 anu agung nominalna masih harus teh 800.000 untuk 8 orang. Karena itu justrunya kembalian jadi pulangan 20. Nah di kembalian Pas Agustus kembalian 20 orang. Oh, dibere sabaraha? 85. Kudu milih saha? Hah? Kudu milih teh Limang. Teh upami wali kota mah nu aya artisan nu dibere sabara urang di dieu dahae Abi kok obatnya 400.000. Utis, Imas, Teh Titin, Si Dede, Bancu, Teh Ibah berenang, Pak Jahir, Deni, Dadang berenang, Teh Ina. Oh, teh mana? Abi mah teu terang nanaon jalmi awam. Oh, iya mohon. Dan kumaha nya diarahkeun ku erok dah kieu nah nurut. Jadi dibere sabaraha? kenging 100 dikirangan 10 jangan 80 Dibere nanti usaha RT 100.000. Sabara urang? Tujuhan. Sabara urang di dia teh keluarga diberena? oh kok hampir sadaya Hampir kabeh henteu. Ya teh RT 2 RT 5 RT 1 RW hiji RT hiji ya teh nya marnya. Jam sabaraha ka dina? Harusna anjing. Saha we? Abi, akhirnya. Praktik licik politik uang dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 ternyata bukan isapan jempol. Ada banyak warga yang mengaku diberi uang dan diarahkan untuk memilih Fiman Alfarizi Ziki Chandra, pasangan calon wali kota Tasikmalaya yang diusung Gerindra, Nasdem, PBB, serta didukung Gelora dan Partai Umat. Mereka rata-rata diberi Rp100.000 per orang untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4. Fakta itu membenarkan ucapan Diki Chandra yang disampaikan pada 27 Juli 2024. Diwawancarai usai menjadi pembicara dalam diskusi bakal calon pemimpin kota Tasikmalaya di Masjid Ulul Albab. Pria yang dikenal sebagai seniman itu mengaku prihatin dengan maraknya praktik politik uang di kota Tasikmalaya. Menurutnya, cara licik seperti itu berbahaya untuk masa depan kota ini. Saya tidak terlalu punya keberanian untuk bermain ya seperti itu gitu kan. Jadi saya ingin memberikan pembelajaran politik, ada message, ada pesan bahwa Tuhan dan agama dan pemerintah tidak melarang si kaya si miskin untuk mencalonkan, tapi hari ini kondisi telah menciptakan atau telah membuat atau telah memaksakan bahwa harus yang punya duit yang bisa mencalonkan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa buat saya, ini adalah pelajaran dan nggak apa-apa, yang penting harus ada perubahan di depan. Mudah-mudahan pemimpin kita ini adalah pemimpin yang potensinya sangat kecil untuk merusak APBD. Kalau misalnya saya jadi wali kota hari ini, saya belum siap karena saya nggak punya duit. Kalau saya nggak punya duit, saya pinjam dari ente, saya kasih duit, saya menang. Orang kudu balikin di mana balikin nak? Nah, APBD sama aja. Pernyataan Diki Chandra itu diucapkan kala dirinya masih berstatus sebagai bakal calon wali kota. Dalam pilkada serentak tahun ini, ia mengincar kursi wali kota yang dibuktikan dengan daftar ke beberapa partai politik dan memasang baliho di banyak tempat. Namun, takdir politik Diki berkata lain. Ia yang memilih kursi wali kota harus rela dipinang menjadi calon wakil wali kota, mendampingi Fiman Alfarizi. Kendati begitu, komitmen dirinya dalam menentang politik uang tidak luntur. Dalam konferensi pers usai pendaftaran ke KPU Kota Tasikmalaya pada 29 Agustus 2024, Diki menegaskan politik uang merupakan cara yang salah dan harus dihindari. Menurutnya, niat yang baik harus diraih dengan cara-cara yang baik pula. Ya, harus bisa, yang penting bisa membedakan mana kos politik, mana money politik. Money politik maksudnya ke kiri, itu ke kanan, kos politik ke kanan. Nanti kiri dalam artian itu salah. Sebisa mungkin kita minimalisir. Tapi kita juga harus menyadari memang hari ini bukan tugas calon aja,
tugas dari masyarakat dan tugas semua untuk bisa meminimalisir setiap kejadian yang terburuk apapun itu bentuknya. Jadi insya Allah saya akan tetap istiqomah dengan apa yang pernah saya jalankan dan mudah-mudahan Allah memudahkan. Saya sendiri sampai detik ini ya nggak kepikiran sih ya, kalau saya secara pribadi tentunya nggak kepikiran, karena daripada kegituan mending remam ya rumah gitu kan. Itu ya orang juga tahu saya tidak ada, saya di Kicara tidak terlalu banyak menutupi sesuatu, saya apa adanya. Jadi insya Allah kami selalu yakin setiap hasil yang baik harus didapatkan dengan cara yang baik. Jadi insya Allah perjuangan juga tetap harus baik. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, KPU Kota Tasikmalaya menyatakan pasangan Firman Alfarizi, Diki Chandra menjadi pemenang pilkada dengan raihan 193.225 suara. Namun, kemenangan itu dinilai cacat lantaran kubu mereka diduga melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Latif Surjana, Ketua Tim Hukum Paslon nomor urut 2, menilai pelanggaran dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun ini berlangsung brutal hingga membuat demokrasi tercela. Penilaian itu didasarkan pada pengakuan masyarakat, rekaman video pembagian uang, foto, dan dokumen penanggung jawab booster for Wali Kota Tasikmalaya. Untuk melawan kaum oligarki yang merusak demokrasi melalui politik uang, Latif dan tim sedang berproses di Bawaslu. Menurutnya, perlawanan itu penting digaungkan agar ke depan tidak ada lagi kelompok yang menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan. Di Tasik ini, kita benahi sama-sama. Para alim ulama, para guru, para tokoh, marilah kita bergerak bahwa politik uang ini akan merusak tatanan. Baik tatanan sosial, tatanan demokrasi, tatanan kebersamaan, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita benahi dan kita stop politik uang. Stop yang merasa punya uang, merasa pengusaha atau yang sebagainya, janganlah gitu. Biar demokrasi apa adanya. Karena kalau kita demokrasi tidak sesuai dengan aturan main dan sebagainya, itu akan menjadikan pemimpinnya juga tidak akan adil, tidak akan amanah, rakyatnya juga terjadi gontok-gontokan dan sebagainya. Masifnya politik uang yang diduga dilakukan kubu Firman Diki membuat berang sejumlah elemen masyarakat. Kemarahan mereka ditunjukkan dalam aksi demonstrasi yang digelar secara berturut-turut dengan tuntutan diskualifikasi dan tangkap otak pelaku politik uang di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Kita akan lakukan pengadilan rakyat, pelakunya, jalannya, skenario-nya, sutradaranya adalah kami.